Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya terinspirasi membangun pondok pesantren begitu ya? Kalau saya menyebut lembaga, ya kan, lembaga pendidikan, ya kan. Pertama bahwa saya ketika turun, ya kan, berkunjung, ya kan, ke sanak keluarga di beberapa tempat, saya sangat sedih begitu. Ternyata masih banyak yang tidak mampu untuk bersekolah, padahal sama negara sudah diberi kemudahan, artinya biayanya, tetapi mereka mau pondok pesantren agar bisa berguna anaknya nanti, ya kan. Orang tuanya tuh kepengen pondok pesantren karena biar bisa berguna nih, bisa ketika orang tuanya meninggal mendoakan. Selain itu juga saya, ya kan, terinspirasi bahwa Allah memberikan rezeki yang luar biasa kepada saya begitu. Kenapa terinspirasi? Ketika saya meninggal, ya kan, apa yang saya bawa begitu. Nah, yang ketiga adalah masih banyak ternyata di lingkungan kita anak-anak yang ingin mencari ilmu agama tapi faktor biaya. Nah, dari tiga momen ini, ya kan, saya terinspirasi, ya kan, kepengen membangun, ya kan, sebuah lembaga ataupun apa itu namanya yang bisa memberikan anak-anak, ya kan, pengetahuan pendidikan formal dan pendidikan agama. Nah, dengan adanya tiga momentum tadi, ya kan, akhirnya saya berdiskusi dengan istri saya. Tentu ini kedepannya butuh biaya besar, ya. Nah, udah saya pikirkan itu. Kemudian kalau tidak saya lakukan hari ini, menunda-menunda, tentu semakin sayang dengan uang yang akan kita keluarkan. Tapi dengan bismillahirrahmanirrahim, saya langsung nelpon, saya siap untuk menampung anak-anak yang tadi tidak kurang mampu. Kemudian saya berkomunikasi dengan beberapa pondok pesantren di Jawa agar bisa mengirim santri-santri yang terbaik, ya kan, agar tadi anak tadi yang ada di rumah yang hanya sekolah formal bisa mempunyai atau bisa paham tentang ilmu agama. Sehingga saya tadi mendatangkan guru dari luar, ya, dari luar Kalimantan, tepatnya di Guru Pengabdian Al-Amin, ya kan. Nah, kenapa dari Al-Amin juga? Karena Al-Amin saya melihat bahwa di sana juga diajarkan bagaimana berbahasa sehari-harinya bahasa Arab. Sehingga saya kepengen bahwa santri saya itu punya kelebihan begitu. Selain tadi pendidikan agama yang sudah paham dan mengerti, dia bisa berbahasa Arab dan plus bahasa Inggris, ya kan. Karena ketika nanti ke depan, ya kan, kalau mereka sudah keluar dari pondok pesantren, mereka akan ketemu orang yang tidak sesama, ya kan. Ketemu dengan, mohon maaf, etnis Chinese, etnis A, etnis B. Tentu itu pergaulannya yang sudah luas. Nah, mereka akan sangat butuh sekali salah satu kelebihannya, ya kan. Selain mereka sudah punya kelebihan tadi, di pesantren sudah diajarkan kitab kuning, bahkan sudah bisa baca, bahasa Arab sudah tiap hari mereka geluti, sudah mereka pahami. Nah, ada satu kelebihan tadi, yaitu bahasa Inggris yang kita persiapkan nanti untuk bersaing di dunia luar, ya. Maksudnya setelah mereka keluar dari pondok, mereka bisa mewarnai, ya kan, bisa paham, bisa ngerti sesama mereka nanti di luar. Nah, itulah menjadi inspirasi saya tadi momen tadi, ya kan, momen tiga tadi yang saya sebut data tadi, sehingga saya kepengen, wah, ini saya kepengen nih membangun sebuah lembaga yang nantinya juga efeknya bermanfaat kepada saya, ya kan, ketika saya sudah tidak panjang umur lagi begitu, tentu manfaatnya ke saya. Nah, itu yang menjadi inspirasi. Jadi di dalam membangun tadi kita membantu sesama, ya kan, membantu sesama, yaitu bagi anak-anak yang tidak mampu yang ingin juga menilmu agama, ya kan, kemudian manfaatnya juga ke saya ke depannya begitu. Nah, dari tadi, ya kan, dari inspirasi yang muncul, ya kan, langkah awalnya pertama juga sempat saya bingung begitu. Ini anak ini mau diapain begitu kan? Karena sampai di rumah tentu dengan kesibukan saya, dengan kesibukan istri tentu tidak bisa, ya kan, merawat atau menjaga ataupun mengajari anak secara full, secara totalitas. Maka saya berkomunikasi lah dengan beberapa guru di Jawa di pesantren. Alhamdulillah, ya kan,
mereka sangat aspirasi sekali begitu ya, ya kan, sangat baik sekali sambutannya, ya, sehingga saya diperbolehkan ya kan untuk mengambil guru tugas, ya kan, mengambil guru tugasnya, kemudian saya datangkan tadi untuk bisa mensupport niat baik saya tadi, mensupport kegiatan saya. Langkah awalnya sama Allah dipermudah apa yang menjadi keinginan kita, sehingga anak-anak tadi itu tiba-tiba datang, anak yatim piatu, ya kan, dia kepengen sekolah, tidak tahu agama, tidak pernah ngaji, kepengen hadir, kepengen tahu gitu. Nah, mereka antarkan anaknya ke sini sehingga membuat saya bingung gitu. Loh, ini mau simpan di mana? Untuk sementara terpaksa saya simpan di lantai rumah saya, di lantai 2, sehingga saya membangunlah kantor kecil, membangun asrama kecil yang itu fungsinya untuk asrama juga, untuk belajar, agar anak-anak tadi bisa mengenyam pendidikan, kita sekolahkan juga, kita berikan ya kan pendidikan agama, terutama sholat dan mengaji begitu. Sehingga langkah awal yang kita bangun itu tanpa kesengajaan begitu, tanpa sengajaan tiba-tiba datang anak kepengen sekolah, nggak punya biaya. Nah, tetapi karena langkah awalnya Allah pemuda tadi, ya udah, karena kita punya biaya maka kita bangun lokal kecil, memang dipersiapkan disitulah untuk guru ngajinya, untuk untuk santrinya, ya kan, sehingga lama kelamaan ini ternyata banyak yang berminat, ya kan, banyak yang berminat, banyak mau dengan pola pendidikan kita. Kebetulan juga kita juga tidak terlalu konsentrasi untuk pada biaya, sehingga alhamdulillah semakin ramai yang mendaftar begitu. Saya berharap pembangunan di pondok pesantren ini ya secara fisik ya kan harus tentu menyesuaikan dengan santri begitu ya, dengan kapasitas santri begitu. Jangan sampai santrinya banyak, orangnya nggak ada. Nah, selain itu juga tentu kita panggung depan saya berharap infrastrukturnya lebih bisa memadahi agar santri yang hadir itu merasa nyaman dan aman, tentu teduh begitu di sini. Dengan kehadiran sini bukan merasa seperti di penjara begitu, tetapi mereka betul-betul di sini ini betul-betul mencari ilmu. Dengan apa? Dengan infrastruktur yang kita siapkan, ya kan. Mulai dari apa kesukaan, kan kita tahu anak-anak itu tentu pada masa pertumbuhan, ya kan, senang main bola, ya kan, senangnya masih ya santai-santai. Nah, ini kita siapkan infrastrukturnya, ya kan, sehingga mereka merasa nyaman begitu. Nah, dengan mereka merasa nyaman, mereka dalam menimba ilmunya juga merasa enjoy, tidak merasa tertekan dan merasa tidak merasa bahwa di sini dipaksa, tetapi betul-betul merasa dengan keinginan tulus dan niat mereka, sehingga agar dengan keinginan dan niat yang sama tadi, ya kan, akan bisa terdampak bagi mereka tentang kedapatan ilmunya, tentang dapatnya ilmu mereka, sehingga ke depan mereka bisa mengamalkan juga tadi bahwa sistem di sini seperti ini. Nah, ke depan ketika mereka sudah jadi alumni, mereka bisa mengajarkan ilmu yang telah dapatkan begitu. Nah, kemudian ke depan kita juga akan membangun sentral-sentral ekonomi yang bersifat entrepreneur, ya kan, dengan nanti adanya santri-santri kita, semakin santri banyak, kita akan bangun sentral-sentral bisnis atau sentral-sentral ekonomi, mulai dari BMT, kemudian mesin jahit. Kemudian saya kepengen juga ke depan di sini tidak hanya tentang agama, tetapi juga orang yang di luar itu juga kepengen pandai misalnya berbahasa Inggris gitu ya. Nah, kita akan pola kursus ke depan, atau paling tidak pesantren kilat, yang mana pesantren ini akan kita bangun bekerja sama dengan sekolah-sekolah non formal, sekolah-sekolah formal seperti SMP, SMA, untuk bisa melakukan pesantren kilat di sini. Dan mereka kita ajarkan tadi tidak hanya sholat, mengaji, tapi juga kita akan mengajarkan mereka untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, kita akan bangun karena kini sini sudah ada santri-santri kita, sudah ada yang paham. Nanti mereka yang berkemah atau pesantren kilat di sini itu bisa di satu peserta dibawahi oleh satu mentor, sehingga mereka kemana-mana bisa berbahasa Inggris, kemana-mana bisa mempermudah bahasa Inggris, sehingga kita bisa membantu mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, kita akui bahwa
kita salah satu kelemahan kita terutama umat Islam, ya kan, selain itu adalah berbahasa Inggris. Ketika kita sudah kemana sehingga manfaatnya bahasa yang kenapa saya lebih konsen misalnya ke bahasa, karena ke depan itu tantangannya di bahasa begitu, karena itu salah satu kelemahan kita orang kita dalam penguasaan bahasa Inggris. Kenapa pesantren ini nama Al-Mansur? Nah, saya kepengen tadi bahwa inspirasi saya juga, saya kepengen ketika tadi usia kita mungkin tidak ada yang tahu, tapi prediksi kita sesuai sabda Nabi bahwa tidak jauh umur umatnya, ya kan, sekitar 60 sampai 63 tahun. Nah, paling pun kalau 70 tahun itu adalah bonus, ya kan. Nah, berarti kalau saya hidup di angka hari ini 20 tahun atau 30 tahun, ya kan, selanjutnya kita matinya lebih banyak. Waktu hayat kita tidak setelah meninggal kita lebih banyak, ya kan, sampai hari ini, ya kan, dari Nabi Adam anaknya sampai sekarang kan yang meninggal itu kan masih panjang masih. Nah, saya berharap dengan Al-Mansur ini, saya berharap nama saya terus disebut orang dengan kebaikan itu, maka yang muncul adalah kebaikan. Nah, kepengen tadi terinspirasi oleh amal kita yang sudah meninggal tidak ada, mungkin inilah salah satu amal kebaikan saya yang disebut orang begitu. Sehingga saya juga tidak hanya, bahkan saya juga kepengen seperti pesantren-pesantren yang ada di sekitar kita, seperti pesantren Habib Soleh, ya kan, juga menamakan pesantren Habib Soleh. Toh itu juga baik ke depannya begitu, sehingga orang akan mengenang kita, ya kan, dengan menyebut nama kita tadi. Kenapa tidak dinamakan pondok pesantren langsung? Karena kita bahwa yayasan itu kan bersifat general, ya kan, umum. Karena saya kepengen nanti dari yayasan tuh banyak subbidang-subbidang atau bidang-bidang. Mulai nanti dari bidang pendidikan bahasa, kemudian pendidikan jahit, pendidikan agama. Agama ini ada agama pondok pesantren, ada agama diniyahnya, ya kan. Nah, sehingga ini bersifat general, umum, tetapi nilainya itu tetap nilai-nilai yang mengajarkan tentang pendidikan pondok pesantren begitu. Karena kita diskusi juga dengan beberapa kawan-kawan, memang kalau kita namakan waktu itu kalau nggak salah pondok pesantren, kita SK Minhumkamnya nggak keluar, yang ada tuh yayasan, makanya kita langsung ke nama yayasan. Tetapi yayasan ini membawahi pondok pesantren, kemudian nanti membawahi kedepannya itu membawahi tadi BMT dan unit-unit usaha serta unit-unit program yang berhubungan dengan pondok pesantren begitu. Kendala selama pondok pesantren ya tentu selain biaya itu sudah pasti begitu kan, kita tidak pungkiri itu, ya kan, itu biaya, sehingga kita dalam membangunnya step by step, kecil dulu, ya kan, kemampuan untuk membayar tukang kita ukur dengan kemampuan kita. Nah, selain itu juga tentu kita dalam soal perizinan, ya kan, yang masih kita hari ini sampai sekarang kita masih menginduk ke sekolah luar, ya kan. Kemudian itu kendala yang lainnya adalah infrastruktur yang harus kita benahi begitu kan, karena kita antara pembangunan dengan santri yang hadir itu hampir kadang-kadang tidak seimbang begitu. Hari ini santri lebih banyak ketimbang kita bangun. Nah, infrastruktur itu sampai sekarang masih belum maksimal. Nah, kita itulah hambatan ke depan, sehingga ke depan infrastruktur ini bisa seimbang, sehingga santri yang hadir di sini itu merasa nyaman, ya kan, merasa nyaman, merasa betah di sini karena infrastrukturnya sudah siap, ya kan, infrastrukturnya sudah bagus. Nah, itu di salah satu di infrastruktur. Tentu selain itu juga di guru pengajar kita juga mengalami kendala sesuai keinginan kita, ya kan, ke depan kendalanya itu guru-guru yang profesional kita hadirkan juga, ya kan, kita hadirkan mereka di sini agar bisa mempermudah, ya kan, santri dalam penguasaan bidang-bidang yang telah kita tentukan. Kenapa? Karena kehadiran guru-guru profesional begitu. Visi kita adalah mencetak generasi yang visioner dan mampu berdaya saing di dunia global dengan berlandaskan iman dan takwa yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis.
kenapa visi kita punya generasi yang visioner. Nah, kita berharap bahwa santri itu harus punya pandangan yang luas, tidak hanya dalam skup kecil begitu. Nah, dengan adanya pandangan yang visioner, maka dia akan bisa menjadi pemimpin di antara komunitasnya, menjadi pemimpin di masyarakat setempat. Kenapa? Karena punya pandangan yang luas. Nah, ketika pandangan ini sudah luas, maka ketika mereka keluar dari komunitas, mereka akan terbawa karena mereka punya visi yang luar biasa. Ya kan, punya visioner ke depan, pandangan yang ke depan, baik itu pandangan tentang agama, tentang pergaulan, tentang usaha, dan banyak hal gitu kan. Ya, sehingga mereka bisa membawa diri begitu ya, membawa diri di lingkungannya, membawa diri di sesama sahabatnya begitu. Tetapi dalam visi yang luar biasa tadi, mempunyai pandangan yang ke depan, tidak boleh ya kan di luar dari ajaran-ajaran, ya kan, di luar dari ajaran-ajaran agama Islam. Nah, karena apa? Karena ketika sudah memegang, sudah berlandaskan tadi ajaran tadi, tentu kita akan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Nah, inilah yang harapan kita. Saya pesantren ini punya visi mencetak generasi yang punya pandangan yang luas, ya kan, tidak hanya skup kecil, tetapi tetap harus berlandaskan terhadap iman, ya kan, berlandaskan takwa, serta terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Ya, sehingga tidak menjadikan alumni sini yang radikal begitu, tetapi tetap harus santun begitu ya. Kemudian misi kita mencetak generasi yang berpandangan luas, ya, bermampu bersaing di dunia global. Nah, kita berharap santri itu harus mampu deh berdaya saing dengan dunia yang sangat luar biasa, ya kan. Apalagi ke depan dunia itu canggih, ya kan. Cukup dihadirkan di depan mata kita, semuanya apa yang diinginkan itu sudah hadir di depan kita. Nah, jadi santri kalau tidak, ya kan, berlandaskan iman, kita takut mereka goyang begitu. Nah, inilah jadi pandangannya, kita misi yang mampu berdaya saing begitu. Dengan apa? Dengan tadi adanya ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Kemudian tentu terus, ya kan, menjaga marwah pondok pesantren, marwah agama kita begitu, sehingga mereka yakin dengan kehadirannya, ya, mereka kehadiran di hati mereka sebagai alumni pondok pesantren, maka akan menumbuh kembangkan bahwa apa yang tidak diajarkan di pesantren, yang tidak baik, tentu akan diamalkan nanti ke depannya begitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa alumni di sini kita bisa rahmatan lil alamin, ya kan, bisa berguna sesama. Tadi yang tadinya kita di sini tidak hanya pandai kitab kuning saja, tidak pandai bahasa, tetapi kita juga akan bangunkan mereka atau kita ajarkan nanti di kelas akhir tentang bagaimana membangun entrepreneurnya, membangun jiwa usahanya begitu, sehingga ketika mereka tamat nanti mereka juga punya minimal kemampuan, minimal paham begitu bagaimana cara berusaha yang baik dan benar begitu. Karena kita di sini sudah kita didik begitu kan, dengan manajemen kita, dengan sistem-sistem kita yang sudah kita memang bangun ke depan itu. Santri itu tidak hanya terbatas hanya pandai ngaji atau ngajar yang skala kecil begitu, tetapi juga harus bisa berdaya saing, ya kan, dengan sahabat-sahabat yang di luar sana yang sudah profesional. Nah, memang kita bisa mewarnai mereka sehingga sudut pandang santri tidak hanya terbatas gitu. Sudut pandang santri tidak hanya hanya pandai mengaji, hanya pindah kitab kuning. Nah, tetapi sudah bisa mewarnai kehidupan di luar sana nanti ke depan begitu. Saya berharap pondok pesantren ke depan tetap terus berkomitmen, ya kan, terus berkomitmen, terus menjaga, ya kan, visi tadi, misi tadi, ya kan. Ada yang sampai hari ini saya terus saya wasiatkan atau saya sampaikan bahwa pesantren ini harus yang pertama selain tadi pendidikan agama, ya kan, harus pertama tadi tidak boleh meninggalkan bahasa Arab, tidak boleh meninggalkan bahasa Inggris, dan tidak boleh meninggalkan kitab kuning. Nah, mengajarkan kitab kuning tadi tentu dengan metode agar lebih bisa cepat memahami anak-anak, karena mulai dari ada Al-Miftah, kemudian Amsilati, itu adalah metode kitab kuning, dan ini harus dijaga,
ya kan, sehingga ke depan pondok pesantren ini terus merawat apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi misi kita, apa yang menjadi misi kita, ya kan, sehingga kalau pandangan ini tidak sama maka akan banyak benturan-benturan sehingga membuat visi dan misi kita hancur. Tetapi kalau ini juga seiring sejalan, baik yang di dalam, baik yang di dalam, yang santri, yang ustadz dengan satu visi, satu misi, maka tujuan pondok pesantren ke depan, ya kan, membangun santri yang punya pandangan visioner akan terwujud begitu. Saya kepengen punya statement bahwa terus rawat dan jaga pondok pesantren ini sampai kapanpun, bahwa komitmen yang kita bangun untuk para yang hadir di sini tetap untuk tiga kesimpulan, ya kan, tiga tadi, bahasa Arab, bahasa Inggris yang kita punya, ya kan, itu harus terus kita jaga dan kita rawat, jangan sampai ini kemudian dihilangkan di tengah jalan. Kemudian kita juga punya moto yang nantinya akan menjadi inspirasi para santri ustadz dan saya pribadi, yaitu beriman sejati, berilmu luas, beramal sempurna, dan berguna bagi sesama. Karena ketika moto ini juga menjadi pegangan kita, pegangan itu insya Allah, ya kan, hidup kita akan menjadi nikmat dan nyaman, ya. Karena kalau kita sudah berguna bagi sesama, itu sudah level yang paling tinggi, ya kan, sudah paling level tinggi, diri kita bisa bermanfaat bagi sesama begitu. Terima kasih.